Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab salam dengan cara yang besar itu termasuk pahala. Oke? Jadi yang ucap salam senang jadinya dengar suara jawaban yang besar. Jadi semangat kita bicara. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fi sabilillah hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyik wa rasulika nabiyil ummi. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi ayahanda Al-Hafiz Tuan Guru Haji Tanazzalul Malaqiha MPDI. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, terkhusus diberikan keistiqomahan di dalam mendidik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin hadirat, para wali santri yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap pengorbanan Bapak Ibu datang di tempat kami. Semoga langkah-langkah kaki yang dilangkahkan dari rumah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pada hari ini, pada saat ini, jutaan orang tua di luar sana sedang menangis dikarenakan anaknya terjerumus di dalam pergaulan bebas. Pada saat ini, detik ini, jutaan orang tua sedang menangis karena anaknya harus direhabilitasi dikarenakan kecanduan narkoba. Pada detik ini juga jutaan orang tua menangis karena anaknya tidak bisa membaca Iqra. Bukan Al-Quran ya, apa? Iqra. Sampai detik ini. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini juga ada 21 wali santri. 21 kali 2 berarti 42 jadinya bapak ibunya. 42 orang tua yang mungkin sudah ada yang meninggal sedang sangat-sangat berbahagia karena 21 santri sudah menamatkan hafalannya 30 juz Al-Quran. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tepatnya hari Rabu dan hari Kamis,
beberapa santri kita menamatkan bacaan Al-Quran 2 hari penuh dibaca 30 juz. Dari ba'da subuh sampai sore. Besok pagi dilanjut lagi 2 hari membaca 30 juz, baru kita akan kasih sertifikat atau syahadah. Adapun kalau makin dibaca 30 juz, sudah tiang yakin dek narak dengan jak tokol. Makanya sekarang ini kita undang pelungguh sami untuk datang rawah. Hanya 2-3 jam cukup. Kalau yang hataman 2-3 hari yang lalu ndek tebani ngundang. Karena kenapa? Kalau kita ngundang, iya mungkin datang, tapi mungkin 1-2 yang kesisa. 2 hari duduk membaca 30 juz Al-Quran. Itu yang di dalam istilah kita sebut dengan khotmul kubra. Jadi harus 30 juz itu dibaca dari Al-Fatihah sampai suratun Nas. Nah, dari 21 anak ini yang hataman kubra cuman 4. Sekecet. Cuman berapa? 4. Di mana-mana yang bagus itu dia banyak penyaringannya. Dulu waktu masuk mondok banyak temannya 40 orang. Sini selesai, yang selesai cuman 15 orang. Sampai habis 30 juz, disaring, yang ketinggalan 4 orang. Begitulah. Jadi sisanya 17 orang hanya selesai setoran 30 juz. Di dalam istilah menghafal Al-Quran kita sebut khotmus sughra. Jadi sekedar selesai 30 juznya, tinggal pematangan lagi setahun insya Allah. Kalau mau dimatengin, tapi kalau enggak mau dimatengin, ya urusan mereka. Kita sebagai pendidik hanya memfasilitasi dan menyiapkan waktu. Selebihnya urusan para adik-adik kita ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terkhusus untuk 4 wali santri yang sudah kubra, nasihat dari kami, tolong dijaga supaya tetap menjaga Al-Qur'annya. Kemudian yang 17 orang yang rencana tahun depan kubra, tolong sebagai bapak ibu yang baik jangan jadi orang tua yang membawa penyakit. Banyak wali murid yang jadi penyakit. Mohon maaf di sini yang sampaikan, kebetulan ada kesempatan. Kalau di waktu lain kan dit semel ngeraos. Jadi makin ada kesempatan kita. Banyak wali santri yang jadi penyakit. Kenapa? Sila Pak Haji Marzuki langsung di depan. Sila. Banyak wali santri yang jadi penyakit, itu yang tidak dipahami. Kenapa? Semua berita di rumah diberitahukan kepada anaknya. Bapak Ibu, dengar sini ini. Banyak wali santri yang menjadi penyakit. Semua berita di rumah diberitahukan kepada anaknya. Nah, ini meninggal. Papuk yang mana mungkin? Bu, ini meninggal. Mau pulang anak kerja mulai. Semua, nak, kucing yang kamu beri kemarin pas liburan meninggal. Dijemput anaknya pulang. Meong meninggal. Semua keadaan di rumah. Ini orang tua yang membawa penyakit. Pernah di zaman Imam Abu Hanifah, beliau punya murid yang luar biasa. Diceritakan, dikasih tahu, wahai Imam, anakmu meninggal. Dia mondok sudah tua umurnya. Dikasih tahu, anakmu meninggal. Tahu apa jawabannya? Apakah dengan saya pulang, anak saya akan hidup? Itu keren itu. Kalau kamu nangis langsung. Pungguk tas. Jangankan meninggal lagi sekarat langsung pulang. Kenapa pulang? Kan dia sekarat nanti mati itu gitu. Lebih baik pulang duluan gitu.
Banyak orang tua yang menjadi penyakit. Bapak Ibu jangan menjadi penyakit ke. Apa keadaan di rumah jangan diceritakan, biarkan. Nis bapaknya batuk sedikit, anak batuk saya pulang ayo. Jangan diceritain. Itu urusan bapak sama ibu di rumah. Jadi berita-berita jelek nggak boleh sampai kepada anak sehingga anak tidak konsentrasi di dalam belajar. Simpen. Itu yang pertama. Masih banyak sebenarnya, cuman waktu singkat. Yang kedua, kebiasaan ini wali santri kalau berjenguk, ndak dia tanya berapa hafalanmu nak, sehat kamu nak, ndak, langsung berjenguk, nih HP mana katanya. Setahun tiang perhatiin nih, besok awas pas wisuda saya habisin sekali-kali. Sabar saya setahun nih, Bu. Orang tempat tamu kan di depan, jadi saya buka pintu langsung kelihatan. Kalau hari Jumat itu kayak bioskop, itu di depan itu panjang begini. Anaknya main HP, orang tuanya tidur pakai bantal. Jadi ibu bukan datang menjenguk, tapi datang kasih anak pinjam HP. Jadi besok saya rubah pengumumannya di sana waktu pemberian HP gitu, bukan waktu penjengukan. Bapak Ibu, anak-anak itu tidak akan mungkin langsung mengatakan, Pak, saya mau berhenti mondok. Ibu, saya mau berhenti mondok. Mustahil ada anak yang langsung seperti itu. Pasti mereka akan punya tahapan-tahapan. Makanya kalau kita perhatikan bahasa Al-Quran sangat indah. Apa firman Allah di dalam suratul Isra? Wala taqrabuz zina. Allah mengatakan jangan dekati zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Langsung aja bilang jangan berzina, tapi apa bahasa yang Allah pakai? Bahasa yang Allah pakai apa? Jangan dekati zina. Karena kenapa? Enggak mungkin orang ketemu sama cewek, hei cewek berzina ya. Mohon maaf ibu-ibu. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Mulai dari chat. Setelah chat, senyum-senyuman nanti. Setelah senyum-senyuman, fallback. Setelah fallback, janjian meet up jadinya. Setelah meet up sudah selesai, check in dan lain-lain. Makanya Allah memakai lapas jangan dekati zina. Begitu juga wali santri, jangan kasih celah anak bapak. Ndak mungkin tiba-tiba, Pak saya mau berhenti mondok. Ndak mungkin. Kenapa mau mondok? Setiap datang dikasih HP. Pulang ke rumah liburan dibelikan motor. Ya, Aerox lagi dibeliin, Aerox 155 ngetren anak muda. Yuk saya aja punya Aerox 155. Itu dibelikan. Yang tadi waktu balik pondok tanggal 2 Mei akhirnya molor. Kasihan motornya dielus-elus. Siapa yang salah? Bapak ibu yang salah. Itu bukan sayang, itu merusak. Mohon maaf kalau agak sedikit kasar Bapak Ibu ya. Itu bukan sayang, tapi itu merusak pada hakikatnya. Sesuatu yang mengarah kepada malasnya anak mondok itu harus dijauhi. Semua kita punya batasan. Wala taqrabuz zina, firman Allah, jangan dekati zina. Bapak kasih HP, kunjungan dikasih HP, pulang dibelikan motor mewah, difasilitasi. Saya dulu kenapa betah mondok? Almarhum bapak saya sudah 40 hari meninggal. Kalau pulang itu TV itu dirusak dia supaya saya nggak dapat nonton TV. Jadi di rumah itu saya terkekang. Jadi senang di pondok. Kasur nggak dibelikan, tikar robek saya ditaruhin di kamar untuk tidur. Kipas listriknya diputus. TV masih zaman saya dulu hitam putih diputus supaya pulang itu nggak ada fasilitas. Jadi nggak senang di rumah.
Ini sih deh Bapak Ibu, besok mau pulang anak saya dibelikan kulkas baru, dibelikan motor baru, diberikan HP baru, kasur American Pillow diberikan. Semuanya. Jadi betah di rumah, liburan sebulan tidak cukup. Akhirnya pas waktu balik, ada yang bengkak, ada yang sakit kepala, sakit gigi, sakit tangan, sakit hati, mungkin kurang dibelikan, nggak tahu. Ingat almarhum bapak saya dulu, di rumah itu dibuat kayak penjara, sehingga anak itu nggak betah. Apalagi motor, nggak pernah kita lihat motor. Semua tidak difasilitasi, sehingga di rumah itu seperti penjara. Pada akhirnya kita akan betah di pesantren. Bapak Ibu jelas? Bapak Ibu wali santri, jangan jadi penyakit. Insyaallah. Besok kita lihat perjalanan. Yang penting kita sudah sampaikan. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami sebagai pengurus mengucapkan jazakumullah khair atas kesempatan Bapak Ibu hadir di tempat kami. Jika sepanjang acara ada hal-hal yang kurang mengenakkan di dalam hati, maka mohon keikhlasan dan mohon dimaklumi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan kita, menerima guru-guru kita, menerima bacaan-bacaan Al-Quran dari para khotimin dan khotimat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.